Renungan kita hari ini adalah mengendalikan amarah. Siapa yang bisa marah? Semua tentunya ya, baik anak, remaja, dewasa, orang tua, semua bisa marah. Apakah marah itu boleh? Boleh saja, karena marah adalah salah satu emosional manusia. Selain kita bisa sedih, bisa bahagia, bisa tertawa, itu adalah hal yang manusiawi. Mengapa kita marah? Tentu ada alasannya. Anak tidak menurut, mungkin pimpinan kita berlaku semena-mena, atau karyawan kita bertindak tidak jujur, bekerja tidak betul, suami atau istri menyakiti hati kita, dan banyak hal lain yang bisa membuat kita marah. Yang tidak boleh itu jika kita menjadi pemarah atau cepat marah, dikit-dikit marah, tanpa sebab kita marah-marah semau kita. Dan yang tidak boleh juga ketika marah sampai berbuat dosa. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Marah bisa menjadi dosa ketika kita sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Amarah dapat memacu atau memicu orang untuk melakukan dosa. Contohnya, kemarahan kita lampiaskan dengan berkata-kata kasar, kotor, bahkan sampai menghujat. Kemarahan kita lampiaskan dengan memukul, menampar, menendang, bahkan sampai membunuh. Kemarahan dilampiaskan sampai merugikan orang lain. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang pemarah atau mudah marah. Lalu, bagaimana mengendalikan amarah kita? Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengendalikan amarah kita adalah pergilah. Pergi sebelum kemarahan meledak. Pergi untuk menenangkan diri sehingga masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Menahan diri kita untuk tidak mengatakan sesuatu di saat emosi memuncak adalah. Jadi, lebih baik kita menghindar atau pergi dulu. Setelah emosi kita reda, baru bicarakan dengan baik. Dengan demikian, amarah kita menjadi terkendali. Yang kedua adalah berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saat kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya, datang kepada Tuhan untuk berdoa adalah cara yang tepat. Berdoa memohon pertolongan dan kemampuan dari Tuhan, karena menahan amarah bukanlah hal yang mudah dan itu perlu dilatih. Oleh sebab itu, dengan berdoa kita minta Tuhan mampukan kita untuk dapat mengendalikan amarah kita. Dengan berdoa, kita juga mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Doa adalah salah satu kunci untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap berdoa karena Tuhan mampu membuat hati kita tenang. Kita berdoa agar kita juga dapat menjaga hati kita setiap hari, membereskan tampungan hati kita dari hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika suatu saat ada peristiwa yang tidak baik, hati kita masih bisa menampung dan hati kita tidak segera sakit. Kita berdoa agar kita memiliki penguasaan diri, karena orang yang cepat marah justru itu mempermalukan diri kita sendiri.
Ketika kita memiliki penguasaan diri, maka kita dapat mengendalikan amarah kita. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengendalikan amarah kita adalah dengan melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni setiap orang itu 70 kali 7 kali, yang artinya pengampunan itu tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Kita diajarkan untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Seseorang yang menyimpan dendam dalam hati itu tidak akan pernah mengalami kedamaian. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita untuk belajar mengampuni orang lain, seperti Tuhan yang menyediakan pengampunan kepada setiap kita. Karena sakit hati atau dendam itu adalah sebuah pilihan. Jika sakit hati tidak membawa kedamaian, apakah itu akan kita pilih? Tentunya kita akan memilih hal yang membuat hati kita damai, yaitu mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita adalah hal yang harus dilakukan bila kita ingin mengalami damai di hati. Memang bukan hal yang mudah, ini sangat sulit. Namun Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Mari kita lakukan melepaskan pengampunan. Dengan melepaskan pengampunan, kita akan mudah mengendalikan amarah kita. Yang keempat adalah fokus pada kebaikan Tuhan. Fokus pada kesalahan dan sakit hati itu tidak akan membuat kita merasa lebih baik. Sebaliknya, kemarahan hanya akan bertambah-tambah besar. Karena itu, fokuslah pada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pertolongan yang Tuhan berikan, jawaban doa yang Tuhan sediakan, kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan, nafas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, kita akan banyak bersyukur dan dapat mengendalikan amarah kita. Kepiting dapat dipancing dengan cara yaitu seutas tali yang diberi kerikil untuk pemberat dan ujungnya dikaitkan dengan sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan dipancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan saja ke batang kepiting. Nanti kepitingnya pasti akan marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya, pancingan tersebut tinggal diangkat saja, lalu masukkan ke wajan yang bersih air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepaskan jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terebus hidup-hidup. Pertanyaannya, kenapa kepiting mudah untuk ditangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung saat digoda. Kepiting adalah hewan yang emosional. Jika ada sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bisa bergerak lagi. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah kita yang dipancing orang. Rugi sekali.
Kita bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan tersinggung, mungkin di awal kita akan merasa puas, namun itu hanya sesaat. Dan itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukan menyelesaikan masalah, justru untuk dapat mengendalikan amarah kita dengan bijak, tidak mudah terpancing dan tidak memancing kemarahan orang lain. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.